Wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran. Kita ketemu di mata kuliah Hukum Konstitusi. Ada sebagian yang sudah kita ketemu, tapi bagi yang belum, saya akan kenalkan diri. Nama saya Dr. Sulistiawati. Kita akan ketemu di mata kuliah Hukum Konstitusi. Sebelum itu, saya akan terangkan dulu tentang kontrak belajar kita. Ada 4 komponen yang saya akan nilai, yaitu pertama tentang sikap. Sikap saya akan ambilkan dari kehadiran sama dengan hari ini. Misal, kalau seandainya karena kita masih di masa pandemi, mungkin saja kita akan online. Jika itu terjadi, saya akan ambil dari kehadiran Zoom, gitu. Jadi dalam Zoom kalian juga punya aturan, tidak boleh menutup kamera, artinya kita akan tatap muka sehingga bisa maksimal. Itu untuk sikap. Yang kedua, terkait dengan tugas. Tugas itu ada 2. Tugas yang dilakukan sebelum ujian tengah semester dan ujian sesudah ujian tengah semester ada 1 tugas lagi. Jadi minimal ada 2 kali penugasan. Itu minimal. Dalam 1 kali tugas bisa saja 2 kali atau mungkin 3 kali, tapi intinya menghitungnya adalah 1 sebelum UTS dan 1 sesudah UTS. Sesudah itu ujian tengah semester kalian tidak boleh nggak ikut. Terus selanjutnya adalah ujian akhir semester. Itu terkait dengan kontrak belajar kita. Pastikan ketika tugas kalian tidak terlambat. Untuk toleransi beberapa waktu saya masih toleransi, tetapi dalam waktu yang lama saya akan kurangkan nilai kalian sangat banyak. Jadi upayakan untuk tidak terlambat terkait tugas UTS maupun UAS gitu. Nah, tentang rencana perkuliahan semester, ketika kita berbicara tentang hukum konstitusi, maka ada bahasan yang kita akan bahas terkait dengan hukum dan konstitusi sendiri. Jadi kita akan berbicara tentang hubungan antara hukum dan konstitusi. Kenapa? Karena pasti di dalam konstitusi itu mengandung norma hukum, yaitu berisi aturan apa yang seharusnya, apa yang harus dilakukan dan tidak. Dan dalam konstitusi karena mengandung norma hukum artinya menjadi sangat terkait. Nah, di luar itu banyak hal yang kita akan bicarakan, yaitu terkait dengan ketatanegaraan. Kalau sehari-hari kita mendengar tentang hukum tata negara, ada juga hukum administrasi negara. Sekilas itu sama, tapi itu sesungguhnya 2 hal yang berbeda. Ketika HTN kita berbicara tentang sesuatu yang statis, tetapi ketika hukum administrasi negara lebih dinamis, karena di situ nanti ngomong tentang lembaga negara dan seterusnya. Nah, terkait dengan lembaga negara, kita akan berbicara tentang lembaga negara yang ada sebelum amandemen dan juga lembaga yang ada sesudah amandemen. Kenapa? Ada perbedaannya, sangat banyak perbedaannya, cukup signifikan. Terus juga kita akan berbicara terkait dengan pengujian undang-undang, pengujian materi. Gitu. Pengujian material ini kita sebagai warga negara mempunyai hak uji material, dan ketika kita berbicara tentang hak uji material, maka ada 2 yang kita pikirkan, artinya ada 2 lembaga yang berhak. 1 hak uji material di Mahkamah Konstitusi adalah ketika terjadi pertentangan antara undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujian material itu harus dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau ada aturan di bawah undang-undang yang bertabrakan dengan aturan dengan undang-undang itu sendiri, maka pengujiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi pengujiannya di Mahkamah Agung. Di luar itu kita akan berbicara tentang secara detail kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena di situ ada banyak hal. Di situ ada selain pengujian undang-undang tadi, maka kemudian ada dia menangani sengketa antar lembaga, dia menangani pembubaran partai, dia menangani terkait dengan pilpres, pilkada pilek dan pilpres
gitu. Nah, itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, berbicara terkait itu, kemudian secara detail ketika kita berbicara tentang siapa yang mempunyai hak uji material, maka di situ ada aturan apakah mempunyai hak dan dirugikan secara konstitusional atau tidak gitu. Nah, tidak hanya itu, mata kuliah hukum konstitusi ini juga akan berbicara terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalian ingat ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terkait itu tadi tentang kepresidenan, tentang lembaga-lembaga negara yang berubah dan seterusnya. Juga dalam hukum konstitusi akan dijelaskan apakah semua lembaga itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, selain itu ada hal-hal lain yang terkait dengan hukum konstitusi ini. Pada prinsipnya hal-hal dasar yang kalian harus pahami tentang sebuah tatanan kehidupan dengan lahirnya sebuah negara pada saat adanya konstitusi. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya. Adakah perbedaan signifikan sebelum amandemen dan sesudah amandemen terkait lembaga negara tersebut? Ya, ada. Tadi saya sudah sempat menyebutkan memang ada perbedaan cukup signifikan tentang lembaga negara. Kalau sebelum amandemen 1945, Undang-Undang Dasar 1945, ada yang namanya lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi sesudah amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Jadi semuanya lembaga negara saja. Itu. Yang kedua, ada lembaga yang hilang, tidak ada lagi sesudah masa amandemen, yaitu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Tetapi ada lembaga-lembaga baru. Lembaga baru Komisi Yudisial. Terus ada yang tahu? Selain MK, Mahkamah Konstitusi. Ada lagi? Ada lagi? Dewan DPD apa DPD? Yes, ada DPD. Yang lain masih sama, tetapi sesudah amandemen ada Komisi Yudisial, ada Mahkamah Konstitusi, ada Dewan Perwakilan Daerah, tetapi satu hilang yang kemudian nggak ada, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, lalu apa bedanya? Terkait dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat masih ada, MPR masih ada ya. Ini agak jelas, oke nggak apa-apa. Jadi MPR masih ada, seperti saya terangkan tadi di awal, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang berhak memberhentikan dan mengangkat presiden, tetapi setara menjadi sebuah lembaga yang setara. Kemudian, apakah semuanya itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar? Tentu tidak. Gitu. Jadi ada Mahkamah Konstitusi, ada Dewan Perwakilan Daerah, ada Komisi Yudisial. Dua lembaga setidaknya ini masuk di wilayah yudikatif yang sebelumnya tidak ada. Dulu tidak ada pengujian material undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kemudian sekarang gitu. Jadi Komisi Yudisial juga semula tidak ada, kemudian menjadi ada, gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi? Tadi saya sempat singgung juga di awal, ada sengketa, salah satunya adalah sengketa antar lembaga negara. Siapa yang boleh bersengketa? Apakah semua lembaga negara? Tidak. Mahkamah Konstitusi membatasi secara limitatif bahwa yang bisa bersengketa di Mahkamah Konstitusi hanya lembaga-lembaga negara yang disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tadi yang sudah kalian sebutkan tadi.
hanya itu lembaga negara? Tidak. Kalian kan tahu ada Komisi Penyiaran, ada KPU dan seterusnya. Itu juga lembaga negara. Tetapi lembaga yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa antar lembaga. KPU kan sengketa, Bu. Iya, tapi kan konteksnya bukan antar lembaga negara. Tetapi pada saat dia menjadi termohon kan di sengketa pilek dan pilkada. Itu. Apakah ada bedanya? Ada. Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang sengketa pilek pilkada dan juga ada dua hal. Pertama terkait dengan terstruktur sistematis masif dan yang kedua adalah terkait sengketa angka. Terstruktur sistematis masif ketika memang kecurangan itu dilakukan terstruktur melibatkan aparat. Sistematis memang diatur sedemikian rupa. Semua terlibat. Dan masif bahwa apa yang dilakukan itu meliputi hampir di seluruh wilayah. Terkait dengan sengketa angka, dulu pernah tidak ada aturan berapapun perbedaannya itu akan diajukan. Tetapi kemudian ada masa MK membatasin hanya yang 2% sekian yang boleh melakukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Itu terkait dengan beberapa hal. Ada yang ingin ditagih? Ya, Azhar. Sudah Undang-Undang Dasar 1945 ada impeachment yang tak dilakukan. Sementara pada masa sebelum amandemen ada, namun justru hal tersebut lebih sulit dijalankan untuk melengsarkan presiden. Mohon penjelasan. Ya, oke. Terkait dengan impeachment, sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 kita tidak mengenal kata impeachment. Jadi kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal tentang pemberhentian. Pengangkatan pemberhentian gitu. Nah, tapi maknanya dimaknai sama gitu. Nah, kenapa dikatakan kemudian muncul? Iya, ada pasalnya, tapi pasal yang mungkin tapi sebenarnya nggak mungkin gitulah. Kenapa? Kita akan melihat sebuah proses bagaimana sebuah impeachment yang bisa dilakukan berdasar pasal nanti boleh dicek kalau saya salah 7A kalau nggak salah. Antara 7A dan 7B terkait dengan impeachment. Nah, itu kenapa? Karena di dalam pelaksanaan impeachment itu sendiri, pertama dimulai dari bahwa DPR memandang presiden berhak dilengsarkan dengan meminta kepada Mahkamah Konstitusi karena presiden dianggap melakukan pertama korupsi, yang kedua melakukan perbuatan-perbuatan tercela, yang ketiga melakukan hal yang lain yang kemudian dianggap tidak bisa melakukan tugas sebagai presiden, bahwa klaim terhadap presiden tidak bisa melakukan hal lain terpuji dan seterusnya, tentu ini harus ada ukuran objektif kan. Ngukurnya gimana kalau orang dituduh korupsi lewat pengadilan dulu enggak? Memang secara tadi struktur itu dalam undang-undang kita mengatakan bahwa DPR berhak mengajukan pemberhentian pada presiden nanti ke MPR sesudah melalui MK. Itu tadi bulat ya, muter tadi, ruwet. Jadi mana yang diduluin? Ketika kita semisal bilang, kira-kira presiden terima nggak? Saya belum diadilin, belum dikan. Oke, bahwa DPR adalah lembaga politik, jebret, kidemus. Tapi untuk dia harus menghadirkan setidak-tidaknya 2/3 dari anggota harus hadir dulu. 2/3 kalau kita anggota dewannya 500 sekian atau berapa sekian? Nah, itu bayangin berarti sekitar 300 sekian harus hadir. Artinya pertama kali itu tidak mudah. Gitu. Oke, kemudian ternyata DPR itu memutuskan secara internal bahwa DPR dianggap bisa membuktikan presiden melakukan korupsi, tindakan tercela dan hal-hal lain tidak terpuji, dan kemudian tidak bisa melakukan kewajiban, tidak layak melakukan melanjutkan kembali sebagai presiden. Sesudah proses di dalam internal DPR, maka harus diajukan ke MK untuk permohonan untuk apakah MK kemudian memutuskan menyetujui DPR atau tidak. Jadi di Mahkamah Konstitusi belum tentu menyetujui. Ada dua hal juga, menerima bahwa apa yang diminta DPR atau yang kedua menolak. Kalau menolak selesai. Nah, persoalannya adalah kalau menerima. Kalau menerima ini belum selesai. Gitu.
Jadi Mahkamah Konstitusi anggaplah kemudian memutuskan, putus memang bersalah, gitu kan? Nggak bisa langsung ganti presiden. Tetapi dari rekomendasi dari putusan MK sendiri ini dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi DPR harus lapor ke Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa kemudian disetujui. Nah, itu belum selesai lagi. Jadi kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat harus bersidang, itu artinya dia harus menghadirkan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan harus 3/4 harus hadir. Nah, bayangin, berarti sekitar 400-an. Lah kalau hari ini partai-partainya pengusung pemerintah emang mau sidang? Kan gitu. Sudah diputuskan MK pun ternyata bisa mentok di MPR, karena MPR adalah lembaga politik. Nah, itu tadi ya. Jadi dibilang ada cara untuk impeachment, sebenarnya sangat sulit. Sebenarnya itu sangat sulit dilakukan. Gitu loh. Kalau dulu memberhentikan presiden malah jauh lebih gampang. Kenapa? MPR bersidang ketok. Pernah dalam sejarah? Pernah dong. Presiden Soekarno turun kan? Gus Dur turun kan? Nah, itu artinya itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Beberapa waktu lalu kan ada demo besar-besaran ya terkait jabatan presiden 3 periode. Ya. Nah, apakah itu juga menjadi bahasan dalam atau topik dalam matkul ini? Ya, terkait dengan 3 periode, artinya kita berbicara tentang lembaga kepresidenan. Di awal kita udah sempat bahas bahwa ada lembaga kepresidenan, ada komisi yudisial, ada Mahkamah Konstitusi, ada Dewan Perwakilan Daerah, ada Mahkamah Agung, ada Badan Pemeriksa Keuangan. Apalagi ada yang kelewat nggak? Harusnya udah nggak ya. Dan kemudian di situ salah satunya tadi ada lembaga kepresidenan. Artinya apa yang menjadi isu terkait dengan 3 periode masa jabatan presiden akan dibahas. Kenapa? Kalau kita melihat konstitusi kita pada pasal 7, nanti mohon dicek kalau saya salah, silakan dikoreksi. Pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 kurang lebih menyatakan bahwa presiden itu hanya dipilih dalam satu periodenya 5 tahun dan bisa dipilih kembali hanya dalam 1 masa jabatan yang sama. Artinya jadinya berapa? Berapa tahun? 10. Kalau kemudian isu 3 periode itu artinya bahwa kemudian kalau undang-undang dasarnya, konstitusi kita mengatakan harus 2 periode, tapi ini kemudian yang dibahas 3 periode, jadi konstitusional atau inkonstitusional? Yes, jadi pembahasan terkait dengan masa jabatan presiden 3 periode inkonstitusional. Gitu. Jadi kalau dibilang wacana, ya sudah, kalau cuma wacana stop dong, nggak ada gunanya dong, nggak usah ngelas-ngeles lah, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena undang-undang kita mengatakan masa jabatan presiden itu 5 tahun. Bunyi persisnya kalian cek, tapi pada intinya adalah sesudah itu dapat dipilih kembali dalam 1 masa periode yang sama. Itu berbeda dengan sebelum reformasi. Bunyinya itu adalah 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Begitu aja. Ya kalau udah 6 kali mau dipilih lagi, wong bunyinya nabrak undang-undang nggak? Enggak. Nah, gitu kan? Pinter-pinteran kata aja kan? 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Dan itu adalah salah satu sebenarnya perbedaan signifikan antara Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi maupun sesudah reformasi. Artinya sesudah amandemen dan sebelum, gitu ya. Jadi ada bedanya. Kalau dulu zaman Pak Harto kenapa bisa lama? 5 tahun bisa dipilih kembali. Dipilih kembali 5 tahun lagi. Sama kayak gini, hari ini baik, ini gratis, sok baik. Begitu kan besok ini besok, kapan kelarnya?
Salah nggak? Lo kan hari ini bayar. Terus piye gitu. Nah itu. Jadi ada beberapa hal yang memang cukup berbeda terkait juga selain lembaga kepresidenan adalah lembaga negara tadi. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Bu, secara pendeknya pengetahuan saya, kita sering mendengar bahwa jika ada pertentangan aturan yang satu dengan yang lain, bisa menggunakan hak uji material. Apa yang dimaksud dengan hak uji material dan di mana hal tersebut bisa dilakukan? Ya. Di awal sempat saya singgung, tapi saya akan lebih jelaskan terkait dengan siapa yang berhak melakukan hak uji material. Di situ ada beberapa, kalau perorangan warga negara Indonesia, di situ juga ada lembaga dengan aturan-aturan yang ada. Jadi secara detail, jika warga negara secara konstitusional merasa dirugikan kepentingannya, maka dia berhak melakukan uji material. Jika ada undang-undang, nih pertama nih, belum lama semisal undang-undang terkait dengan kepala daerah. Di dalam undang-undang terkait dengan kepala daerah itu kan di pasal 210 dan 211 menyebutkan pertama akan ditunjuk penjabat kepala daerah yang akan menggantikan kepala daerah yang sudah habis masa jabatan di 2022 dan 2023. Itu artinya Anies besok atau Ridwan Kamil atau siapapun yang habis masa jabatan 2022 dan 2023 akan digantikan penjabat kepala daerah. Persoalannya, siapakah penjabat kepala daerah ini? Penjabat kepala daerah ini ditunjuk untuk gubernur adalah setara pejabat eselon 1. Ya, irjen. Intinya yang punya jabatan secara eselon 1. Siapa yang kedua? Untuk bupati wali kota, itu jabat setara eselon 2. Bayangkan, kita yang berdarah-darah di semua daerah di seluruh Indonesia memilih gubernur, wali kota, bupati dengan sengit karena kita berharap ada hal yang nyata terkait dengan semisal kita menilai gubernur siapapun dia karena dia kompeten. Tiba-tiba kita ditunjuk orang kita kenal juga enggak. Gitu. Bayangkan penjabat kepala daerah eselon 1 memimpin di Papua, jangan-jangan dia nggak pernah tugas di Papua. Maka kearifan lokal kemudian menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Ya, kalau orang ke sana aja nggak pernah, emang semua pejabat pasti keliling Indonesia? Kan enggak. Nah, itu kan masalah. Contohnya kearifan lokal. Nah, belum lagi adalah bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gubernur yang dipilih dan gubernur yang ditunjuk pasti berbeda. Tuh. Begitu juga kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota. Itu satu. Sebenarnya kita pernah melakukan pengujian undang-undang, tetapi MK memutuskan gak pakai ngadili, tutup mata, jebret, ditolak. Kalian boleh cek di putusan nomor 15 PUU Romawi 20/2022. Dia tidak mengadili, harusnya kalau menurut saya, harusnya terlepas bahwa nanti dia tolak, adilin dulu, para pihaknya panggil dulu dong, presidennya panggil dulu dong, DPR-nya sebagai pemberi keterangan panggil dulu, jangan main putus saja. Ini kan nggak ada angin, nggak ada hujan, kita ngajukan, kemudian diputus. Nah itu artinya, kalau saya sih pengennya kalau ada waktu kesempatan saya mau uji material, jadi kita uji material hukum acaranya MK ke Mahkamah Agung, seru pasti. Gitu. Iya dong, ini kan hukum acara MK itu, jadi kalian harus tahu, ini yang membedakan hukum acara MK dengan hukum acara yang lain. Hukum acara yang lain pakai undang-undang. Undang-undang, kenapa kalian kemudian ada kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara perdata, MK enggak. MK itu cukup pakai peraturan Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian dia suka-suka, orang dia yang bikin, dia yang nafsirin, dia mutus. Itu yang saya bilang.
saya sedang berpikir bahwa next mungkin melakukan uji material terkait dengan peraturan MK terhadap undang-undang MK sendiri. Gitu kan? Nah, saya pikir pasti seru kan? Jadi MK yang ngadili MA gitu kan? Belum pernah kejadian sih. Saya belum ada waktu aja. Tapi saya berharap saya bisa melakukannya dalam waktu yang dekat gitu. Gitu. Ya, saya ini soal ini loh. Ini soal nggak cuman soal apa sih gitu. Kok nggak suka? Oh, ini bukan soal nggak suka. Ini soal akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu tadi loh. Gimana ceritanya? Di mana-mana. Kecuali begini. Kalau di dalam hukum yang lain, kalian kan sudah belajar hukum perdata, pidana dan yang lain. Itu kan ada yang namanya eksepsi, ya kan? Itu kan ada putusan sela atau dalam PT UN ada dismissal. Gitu, proses dismissal. Itu kan artinya kalau memang dianggap semisal kompetensi absolut, kompetensi relatif dan semuanya nggak ada, artinya bisa diputus di situ pada saat eksepsi atau proses dismissal. Kan gitu. Legal standing tidak memenuhi nggak apa-apa lah, putus saja, jebret. Dalam perkara 15, MK itu mengatakan legal standingnya memenuhi, mengadili tanpa mengundang para pihak, kemudian putus, tolak. Menurut saya luar biasa. Kok kewenangannya jadi seperti ini gitu. Nah, itu. Saya pikir mungkin itu hal yang kita akan bahas nanti secara detail, dan saya juga menggunakan sebenarnya modul kita akan menggunakan ini untuk hukum konstitusi. Jadi di situ hal-hal pokok apa yang kita pelajari bisa kita bahas. Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Kita akan berbicara kembali, kita kuliah kembali di masa yang akan datang, dan bila ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.